Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ibu Alfi Nikmah dan selamat siang kepada teman-teman. Pertama-tama, saya di sini ucapkan terima kasih kepada Ibu Alfi Nikmah yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan materi yaitu tentang supervisi pendidikan. Dan tidak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan, semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya saya di sini sebagai moderator izinkan untuk memperkenalkan kelompok 14, yaitu saya sendiri Navita Fitriandriani dengan NIM 102 dan rekan saya Ida Ulfiana dengan NIM 101. Baik, selanjutnya langsung masuk saja pada materi siang hari ini. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian supervisi pendidikan. Kata supervisi berasal dari bahasa Inggris supervision yang terdiri dari dua kata yaitu super dan vision, yang mengandung pengertian melihat dengan sangat teliti pekerjaan secara keseluruhan. Orang yang melakukan supervisi disebut supervisor. Di samping tujuan, supervisi pendidikan juga diarahkan pada dua sasaran pokok, yaitu supervisi kegiatan yang bersifat teknis edukatif dan teknis administratif. Supervisi teknis edukatif meliputi kurikulum, proses belajar mengajar, dan evaluasi atau penilaian. Sedangkan supervisi teknik administratif meliputi administrasi profesional, administrasi material, administrasi keuangan, administrasi laboratorium, perpustakaan sekolah, dan lain-lain. Dan yang kedua, tentang ruang lingkup supervisi pendidikan. Di sini terdiri dari 7 jenis. Yang pertama ada supervisi bidang kurikulum. Maksud dari supervisi bidang kurikulum di sini, kurikulum sebagai rancangan pembelajaran yang memiliki kedudukan yang paling strategis dalam menentukan keberhasilan pembelajaran secara keseluruhan baik proses ataupun hasil. Yang kedua, ada supervisi bidang kesiswaan. Dimaksudkan di sini supervisi bidang kesiswaan mengatur berbagai kegiatan dalam bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar, tertib, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Yang ketiga, ada supervisi bidang kepegawaian. Dalam dunia pendidikan, di sini bidang kepegawaian pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk sumber daya manusia yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi. Dan yang keempat, ada supervisi bidang sarana dan prasarana. Dalam sistem pendidikan, pasti sarana sangat dibutuhkan. Sarana merupakan alat atau media belajar agar pendidikan berjalan secara efektif. Sekolah menyediakan sarana bertujuan untuk pengembangan rasa pikir dan raga siswa. Tanpa sarana yang baik, sekolah tidak akan mudah melahirkan calon-calon pemimpin yang kompeten. Dan yang kelima, ada supervisi bidang keuangan. Maksud dari supervisi bidang keuangan di sini adalah untuk mengatur segala keuangan yang ada di suatu pendidikan. Keuangan menjadi ruh lembaga karena program harus didukung oleh sumber keuangan yang memadai, baik untuk menggaji guru, karyawan, manajemen, mengadakan kegiatan, ataupun untuk melengkapi sarana dan prasarana. Dan yang keenam, ada supervisi bidang humas. Humas di sini dibutuhkan untuk sosialisasi program dan prestasi sekolah kepada masyarakat, dan juga untuk menetralisasi berita-berita yang terkadang dihembuskan oleh pihak luar. Dan yang terakhir ada supervisi bidang ketatausahaan. Bidang tata usaha sekolah merupakan seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk membina kegiatan-kegiatan yang bersifat tulis-menulis di sekolah agar proses belajar mengajar semakin efektif dan efisien untuk tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Ida Ulfiana. Baik, selanjutnya tentang peran penting supervisi pendidikan.
Ada beberapa peran penting dalam supervisi, yakni yang pertama supervisi sebagai kepemimpinan, yang kedua supervisi sebagai inspeksi, ketiga supervisi sebagai penelitian, keempat supervisi sebagai latihan dan bimbingan, 5 supervisi sebagai sumber dan pelayanan, yang keenam supervisi sebagai koordinasi, dan terakhir supervisi sebagai evaluasi. Baik, di sini supervisi sebagai kepemimpinan merupakan kepemimpinan sendiri ini mengandung unsur-unsur pengaruh karena adanya kepercayaan pada yang dipimpin terhadap pemimpin. Seorang supervisor harus melaksanakan kepemimpinannya sedemikian rupa sehingga guru-guru yang disupervisinya dapat ditingkatkan menjadi guru yang lebih bertanggung jawab, lebih mampu di bidang profesinya, dan memiliki sifat-sifat kepemimpinan. Kedua, supervisi sebagai inspeksi. Inspeksi ini merupakan suatu fungsi dalam rangka supervisi, atau inspeksi merupakan titik tolak untuk selanjutnya diteruskan dengan kegiatan-kegiatan supervisi. Supervisi sebagai penelitian. Penelitian ini sendiri tidak cukup hanya dengan menggunakan hasil inspeksi saja, karena datanya harus lengkap dan lebih objektif. Karena itu perlu teknik-teknik pengumpulan data yang lebih objektif, tidak didasarkan atas ketentuan-ketentuan administratif saja. Selanjutnya, supervisi sebagai latihan dan juga bimbingan. Latihan itu dapat berupa diskusi, penataran, observasi, demonstrasi, tugas-tugas untuk mempelajari sumber-sumber tertentu, dan sebagainya. Setelah dilatih, para guru perlu mendapat dorongan, bimbingan, dan petunjuk-petunjuk selanjutnya agar hasil latihan mereka itu benar-benar diterapkan sebaik-baiknya. Dan terakhir, supervisi sebagai evaluasi. Dengan evaluasi, kita dapat mengukur sampai mana tujuan sudah atau belum tercapainya, dan berapa banyak kemajuan atau peningkatan yang dapat dicapai pada setiap tahapan usaha. Selanjutnya, tujuan adanya supervisi pendidikan. Yang pertama, supervisi pendidikan ini dapat membantu guru agar dapat lebih mengerti tujuan dan fungsi sekolah dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Kedua, membantu agar guru lebih menyadari dan mengerti kebutuhan-kebutuhan siswa serta masalah yang dihadapinya. Ketiga, melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka meningkatkan kegiatan profesional di sekolah dan menjaga hubungan staf yang kreatif untuk meningkatkan kemampuan masing-masing. Keempat, menemukan kemampuan dan kelebihan tiap guru dan memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan tersebut. Dan yang terakhir, dapat membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar di depan kelas, membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya cepat dan menyesuaikan diri dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. Baik, kesimpulan dari materi kami, supervisi pendidikan adalah pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya dan peningkatan mutu mengajar dan belajar terutama sehingga para pendidik memiliki kemampuan mendidik yang kreatif, aktif, efektif, dan juga inovatif. Supervisi memiliki beberapa ruang lingkup: supervisi bidang kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, bidang keuangan, humas, dan ketatausahaan. Supervisi pendidikan berperan untuk mengawasi kegiatan jalannya pendidikan dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan dalam proses pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.